Selamat datang kembali di kelas Probability and Statistik. Sekarang kita memasuki bagian yang lumayan panjang ya, yaitu fungsi random variable. Ini kita sebelumnya sudah mempelajari distribusi bivariat diskrit, kontinu, korelasi, kovariansi sampai multivariat. Selanjutnya kita mempelajari gimana kita membentuk suatu fungsi yang variabelnya itu adalah random variable. Itu adalah fungsi random variable. Nah, misalkan X adalah random variable diskrit dengan distribusi probability fx. Nah, misalkan Y ini adalah fungsi dari X, mendefinisikan transformasi satu-satu ya, memetakan satu-satu antara X dan Y. Sehingga persamaan Y sama dengan UX bisa diselesaikan unik untuk X dalam Y. Kita inverse, yaitu misalkan X sama dengan WY. Gitu ya. X adalah fungsi dari Y. X kecil ya, di sini dia untuk setiap nilai probability dalam X itu. Maka distribusi probabilitas Y itu adalah GY itu adalah fungsi sama dengan fungsi dari WY. Dari inverse ini ya. Jadi sebelumnya kita punya fx, maka untuk mendapatkan GY, untuk mendapatkan distribusi probabilitas Y, yang mana Y itu adalah fungsi dari X, Y besar ya, karena dia fungsi dari random variable. Fungsi dari random variable akan menghasilkan random variable. Dengan GY adalah sama dengan F. X-nya kita ganti sebagai WY. Kita nyatakan X dalam bentuk Y. Seperti itu ya. Ini contohnya. Misalkan X adalah random variable geometrik dengan distribusi probabilitas Fx sama dengan 3/4 dikali 1/4 pangkat X min 1. Ya, X-nya sama dengan 1, 2, 3 kejadian gitu misalkan ya. Nah, kita di sini menentukan distribusi probability random variable Y sama dengan X kuadrat. Nah, karena semua nilai X-nya positif, maka transformasi ini, yaitu Y sama dengan X kuadrat, ini mendefinisikan hubungan satu-satu antara nilai X dan Y. Kalau kita plot X dan Y itu seperti ini ya. Nah, kan Y sama dengan X kuadrat dan X tidak ada nilai negatif. Tapi karena tidak kontinu ya, X-nya 1, 2, 3, maka Y-nya itu juga seperti ini ya, titik-titik. 1, 2, 3 ke 1, 4, 9 dipetakan dan seterusnya. Maka dari itu GY bisa kita tentukan sebagai F akar Y. X sama dengan akar Y kan. Jadi F akar Y itu sama dengan 3/4 dikali 1/4 pangkat akar Y min 1. Ini sudah menjadi distribusi probabilitas Y ya. Nah, kalau misalkan tadi contohnya satu random variable, kalau dari dua random variable dengan distribusi bivariat fx1, x2, nah misalkan y1 itu sama dengan mu1 dikali mu1 itu ya fungsi dari x1, x2, dan y2 itu fungsi dari x1, x2 juga. Nah, ini asalkan y1 dan y2 ini dapat memetakan satu-satu dengan x1 dan x2, kalau kita inverse ya, sehingga persamaannya kalau kita balik, solusi tunggalnya itu ada ya. Kita bisa bentuk x1 sama dengan w1 dan x2 sama dengan w2 gitu ya. Maka distribusi bivariatnya GY1 Y2 itu sama dengan seperti ini ya, sama ya. X-nya diganti dengan kita nyatakan dalam bentuk Y1 Y2. Contohnya, kita ingin menentukan X1 dan X2 itu adalah random variable saling bebas berdistribusi Poisson dengan parameter mu1 dan mu2. Tentukan distribusi random variable Y1 sama dengan X1 tambah X2. Nah, di sini nggak ada Y2-nya ya. Kalau nggak ada ya gampang, kita tinggal
definisikan random variable baru Y2 itu sama dengan X2. Beres ya. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi. X1 dan X2 itu adalah distribusi Poisson. Maka distribusi bivariatnya itu adalah, dan kita lihat ya X1 dan X2 itu saling bebas, maka distribusi bivariat itu perkalian dari distribusi Poisson. Seperti ini ya. E pangkat negatif mu1 dikali mu1 pangkat X1 dibagi X1 faktorial dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita inverse yang tadi itu, Y1 itu sama dengan X1 tambah X2 dan Y2 itu sama dengan X2. Nah, kita nyatakan berarti X1 itu sama dengan, yang pertama dari X2 ini kan sama dengan Y2, sehingga kita putar aja Y1 dikurangi Y2, seperti itu ya. Maka distribusi probabilitas bivariat Y1 dan Y2 kita tinggal masukkan saja ke distribusi bivariat X1 dan X2, kita ganti dengan Y1 dan Y2 sesuai dengan inverse tadi ya. Dapat hasil seperti ini, bentuk Poisson. Nah, perhatikan karena X1 itu lebih besar dari atau sama dengan 0, maka transformasi X1 sama dengan Y1 kurangi Y2. Ini berarti Y2 pasti lebih kecil dari atau sama dengan Y1. Tinggal kita turunkan saja ya. Seperti ini. Y1 kurang Y2. Y besar dari atau sama dengan 0. Dalam arti kata Y1 pasti lebih besar dari atau sama dengan Y2. Sehingga darinya bisa kita hitung distribusi probabilitas marginal dari Y1. Ya, ini tujuan akhir kita ya. Itu adalah Y2 sama dengan 0 sampai Y1 dikali GY1Y2. Yang sudah kita hitung tadi ya. Kita turunkan, kita hitung, selesaikan perhitungannya, didapat distribusi marginalnya adalah E pangkat negatif mu1 tambah mu2 dikali mu1 tambah mu2 pangkat Y1 dibagi Y1 faktorial. Nah, kalau kita lihat lagi bentuknya ini tuh kayak Y1 itu sama dengan adalah random variable ya, dengan mu-nya, mu Y1 itu sama dengan mu1 tambah mu2. Kalau kita lihat ini ya, ini mu Y1, ini mu Y1 gitu ya. Kayak penjumlahan dari random variable pembentuknya, atau Y sama dengan X1 tambah X2, seperti itu ya. Nah, ini bisa disimpulkan dari penurunan kita tadi adalah bahwa kalau dari dua random variable saling bebas yang terdistribusi Poisson, misalkan kita punya ini, misalkan punya sistem antrian gitu ya, atau punya kejadian gempa atau apa dari dua sumber contohnya, atau misalkan data center mempunyai kemungkinan off berdistribusi Poisson ya, kejadian off-nya itu. Maka misalkan ada dua data center saling bebas, kalau kita hitung dia kejadian off-nya digabungkan, maka itu kita tinggal tambahkan distribusi ininya aja ya, min-nya itu. Kalau dua ini jalan bersamaan, maka kejadian off itu ya kita gabungkan saja min-nya itu, atau dalam artian rate-nya gitu ya. Nah, kalau untuk random variable continue dengan definisi yang sama, yaitu X random variable dan Y itu adalah fungsi dari X, maka kita bisa menentukan distribusi Y dengan menghitung Y sebenarnya F dikali inverse X dalam Y dikali absolut dari Jacobian. Yang mana Jacobi ini adalah turunan dari inverse-nya itu ya. Waxin Y. Ini disebut sebagai Jacobi transformasi. Gitu. Nah, contohnya misalkan ada X adalah random variable continue dengan distribusi probability Fx sama dengan X per 12. Nah, kita ingin menghitung distribusi probabilitas dari random variable Y sama dengan 2X kurangi 3. Kita inversekan Y sama dengan 2X min 3.
kita inverse menjadi X sama dengan Y tambah 3 dibagi 2. Sehingga didapatkan Jacobi turunan dari inverse ini adalah setengah ya. Y plus 3 per 2. Kita turunkan, tinggal setengah ya. Maka dari itu, kita akan menemukan distribusi probabilitas Y sebagai tadi X-nya kita ganti Y plus 3 per 2. Lalu dikali Jacobinya. Didapat Y tambah 3 per 48. Ini kalau kita cek integral negatif 1 sampai 7, batas-batasnya juga berubah, ingat ya. Sesuai dengan inverse kita. Y tambah 3 dibagi 48 dY. Itu sama dengan setengah Y kuadrat tambah 3Y dibagi 48. Tadi negatif 1 sampai 7. Ini sama dengan ya 49 per 2 ditambah 21 ditambah setengah ditambah 3 dibagi 48. Ini 25 tambah 21 tambah 3 ya. Nah ini salah, ini harusnya negatif ya. Jadi 24 tambah 21 tambah 3 itu sama dengan 48 dibagi 48 sama dengan 1. Jadi cara ngeceknya paling gampang sesuai definisi distribusi ya. Kalau GY itu harus sama dengan 1 di daerah definisinya. Ini contoh lainnya. Misalkan X adalah non-variable kontinu normal dengan min, mu, dan standar deviasi sigma gitu. Tentukan distribusi probabilitas dari random variable Y sama dengan E pangkat X. Nah, kita inverse Y sama dengan E pangkat X itu adalah X sama dengan ln Y. Sehingga didapat Jacobi W aksen Y itu sama dengan 1 per Y. Turunan dari ln Y ya. Kita hitung distribusi probabilitasnya, maka dihitung didapat hasil seperti ini ya. Nah, kalau yang masih ingat, hasil ini adalah dikenal sebagai log normal. Jadi log normal itu hanyalah kita petakan random variabel kita X kita terhadap skala log. Skala ln ya, skala logaritmik natural. Nah, selanjutnya kalau untuk transformasi dua random variable kontinu, kita petakan X1 dan X2 kepada Y1 dan Y2. Maka distribusi peluang, distribusi probabilitas bivariat Y1 dan Y2 itu adalah sama dengan fungsinya Fx1 X2 itu kita ganti dengan inverse-nya, yaitu dalam Y1 dan Y2 dikali absolut dari Jacobi. Nah, yang berbeda di sini adalah Jacobinya. Nah, Jacobinya itu adalah determinan 2 kali 2 dengan masing-masing isinya itu adalah turunan parsialnya. Ya, do X1 per do Y1, do X1 per do Y2, do X2 per do Y1, dan do X2 per do Y2. Kita turunkan inverse tadi itu secara parsial ya. Langsung masuk contoh saja. Contohnya, nah kalau misalkan ada random variabel dengan distribusi seperti ini 4x1 x2, maka kita tentukan distribusi probabilitas bivariat dari Y1 sama dengan x1 kuadrat dan Y2 adalah perkaliannya. Kita inversikan Y1 sama dengan x1 kuadrat maka dan Y2 sama dengan x1 x2, maka x1 sama dengan akar Y1 dan x2 sama dengan Y2 per akar Y1, sehingga didapat kita turunkan X1 terhadap Y1, 1 per 2 akar Y1. Kita turunkan X1 terhadap Y2, nggak ada suku Y2, jadi 0 di situ. Dan seterusnya ya. Nah, dari yang tadi, kedua kita lakukan pemetaan antara A ke B. Kita buktikan kalau dia itu pemetaan 1 ke 1. X1 sama 0, X2 sama 1, X1 sama 1, X2 sama 0. Awalnya batasnya seperti itu. Kita transformasi sesuai dengan persamaan tadi, didapat hasil seperti ini ya. Y2 sama 0, Y1 sama 0, Y1 sama 1, dan Y2 kuadrat sama dengan Y1. Itu batas-batas yang terbentuk ya.
Dari sudah jelas ya bahwa transformasi yang terjadi adalah satu-satu memetakan himpunan X1, X2 ini terhadap Y1, Y2 dengan Y2 kuadrat kurang dari Y1 kurang dari 1 dan 0 kurang dari Y2 kurang dari 1. Sehingga distribusi probabilitas bivariatnya bisa kita hitung 4 dikali akar Y1 dikali Y2 per akar Y1 dikali Jacobinya 1 per 2Y1 atau sama dengan 2Y2 per Y1. Nah, apa yang terjadi saat pemetaannya tidak satu-satu? Misalkan kita punya fungsi kuadrat, seperti ini adalah Y dan ini X gitu ya. Nah, fungsinya itu seperti ini. Jadi saat Y-nya 1, dia mempunyai 2 nilai X. Nah, itu pemetaan tidak satu-satu ya. Nah, kalau ada misalkan kasus seperti ini, kita transformasikannya dibagi rentangnya. Yaitu untuk rentang 1 sampai 4 itu dia udah satu-satu, sedangkan yang masalah itu adalah rentang 0 sampai 1 ya. Transformasi yang terbentuk tidak satu-satu untuk Y-nya. Jadi kalau kita lihat, kan tadi X-nya dari negatif 1 sampai 2. Nah, di bagian sini, bagian saat Y-nya 1, ini harusnya di sini. Nah, pasnya di situ ya. Ini nilai 1. Sorry gambarnya acak-acakan. Nah, pas Y-nya itu antara 0 sampai 1, nah dia itu pemetaannya tidak satu-satu. Gimana caranya ngitung ini? Itu kita bagi interval. Yaitu untuk X negatif dan untuk X positif. Ya, kalau di sini kita lihat gimana caranya agar dia menjadi satu-satu. Gitu. Nah, ini bentuknya. Maka dari itu kita hitung probability untuk setiap nilai Y-nya itu kita hitung seperti ini ya caranya. Jadi kita petakan terhadap yang pertama dan juga terhadap yang kedua. Lalu kita hitung sehingga didapat hasil, kita substitusikan nilai-nilai itunya. Didapat hasil dan Jacobi seperti ini ya. Didapat hasil ini. Terakhir ya. Kita jumlahkan semua itu ya. Kalau kita gabung dengan distribusi yang awal tadi, jadi ada 3 syarat, awalnya hanya ada 2, negatif 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2. Nah, sekarang bentuknya jadi terpisah ya. Ada 2. Karena yang satu lagi menghasilkan persamaan yang berbeda. Seperti itu. Terima kasih.